Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada tutorial Fisika Dasar 2. Pada kali ini kita akan membahas tutorial dengan tema induksi elektromagnetik ya. Jadi ini merupakan salah satu materi terakhir kita sebelum UTS. Ya mungkin bagi kalian yang menonton sebagai bukan mahasiswa ITERA, maka materinya ini mungkin bisa setelah materi setelah UTS ya. Nah, kalau untuk di ITERA sendiri, materi induksi elektromagnetik itu berada sebelum UTS ya. Oke. Nah, di sini kita akan membahas beberapa kasus-kasus ya, yang saya seperti biasa, soal nomor 1, 2 itu masih soal basic, nomor 3, 4, 5 baru mulai advance ya. Oke, jadi kita coba bahas pertama ya. Materi pertama atau pembahasan pertama dalam induksi elektromagnetik adalah gaya gerak listrik ya, yaitu GGL induksi yang disebabkan oleh adanya perubahan medan magnet ya. Ingat, atau perubahan flux ya. Oke, di sini kita akan membahas suatu kumparan berbentuk lingkaran dengan jari-jari A diletakkan pada bidang horizontal XY. Kalau seumpamanya kita punya ini bidang koordinat X, Y, dan Z ya, Lalu saya punya lingkaran berada di sini. Letakkan di bidang X ya, dengan jari-jarinya adalah A ya. Medan magnet yang memiliki fungsi B sama dengan B0 tambah CT arah katopi. Oke, menembus kumparan tersebut. Oke, berarti kita punya, saya berikan medan magnet warnanya hijau ya. Medan magnetnya ke arah atas ya, menembus ya, menembus. Nah, di sini medan magnetnya merupakan fungsi, perhatikan di sini medan magnetnya sebagai fungsi B vektor sama dengan B0 tambah CT ya, di mana C itu adalah konstanta, T itu adalah parameter waktu ya, ke arah katopi. Nah, arah katopi itu menunjukkan dia ke arah Z ya, menembus ya, menembus lingkaran kita. Jumlah lilitan pada kumparan adalah N ya. Oke, kumparan kita berbentuk lingkaran, jumlah lilitannya adalah N. Saya buat warna hitam. Jumlah lilitannya adalah N. Berapakah GGL induksi yang dihasilkan oleh kumparan tersebut ya? Oke. Ya, berarti yang ditanya adalah GGL induksi ya. GGL induksinya seperti apa? Ya. Oke. Kita tahu bahwasanya GGL induksi itu merupakan ya perubahan dari, jika N itu berarti jumlah kumparannya, perubahan dari flux magnet ya, flux magnetnya ya. Maka untuk mencari GGL ini kita perlu mencari flux magnetnya. Oke, tanda minus di sini adalah merupakan konsekuensi dari hukum Lenz ya. Jadi sebagaimana kalian ketahui bahwasanya hukum Faraday itu hanya menjelaskan tentang perubahan flux ya, atau perubahan GGL induksi yang disebabkan oleh perubahan flux magnet. Sedangkan arah GGL induksinya itu nanti dijelaskan oleh hukum Lenz ya. Nanti bagaimana cara menentukan arahnya kita akan bahas di soal nomor 2 ya. Oke, kita berarti harus cari terlebih dahulu adalah flux magnetnya ya, flux magnet. Di mana flux magnet itu adalah, saya buat seperti ini ya, flux magnet itu adalah B dot A, di mana B itu adalah medan magnet dan A itu adalah luas permukaannya ya, luas permukaannya. Nah, tapi A di sini adalah vektor permukaan ya, ada vektornya ya. Berarti di sini kita perlu mencari luas permukaan kita adalah berupa lingkaran dengan A ya. Berarti A kita adalah A sama dengan luas lingkaran, berarti pi A kuadrat ya, pi A kuadrat. Nah, karena di sini diminta adalah vektor permukaannya, berarti kita harus masukkan juga arah permukaannya. Karena kita tinjau di sini lingkaran ya, kita punya lingkaran, maka vektor permukaan lingkaran tersebut ya, lihat permukaannya berada di XY, lingkarannya berada di bidang XY, maka vektor permukaannya berarti ke arah Z ya. Berarti ke arah Z. Saya buat arahnya ke atas seperti ini. Ini adalah vektor permukaan atopia atau katopia. Berarti ini ke arah K ya. Ini ke arah Z.
pi A kuadrat ke arah K-topi, ya. Sehingga flux kita menjadi, ya, flux kita adalah B, kita masukkan nilainya B0 tambah CT K-topi dot, gitu ya, dot A-nya tadi adalah pi A kuadrat K-topi, ya, sehingga kita dapat di sini fluxnya menjadi, flux magnetnya adalah K-topi dot K-topi nilainya adalah 1, ya, maka kita punya pi A kuadrat B0 tambah CT, ya. Nah, sekarang untuk mencari GGL induksinya, ya, berarti kita masukkan ke sini, ya, GGL induksi sama dengan minus N dV per dt, ya. Maka kita punya minus N dV per dt. Saya punya d per dt, V-nya tadi adalah ini, ya, pi A kuadrat B0 tambah CT, ya. Oke. Nah, perhatikan di sini pi A kuadratnya bisa kita keluarkan minus N pi A kuadrat D per dt. Saya punya sekarang B0 tambah CT, ya. Nah, kita punya di sini turunan terhadap waktu. B0 itu bernilai konstan, ya. B0-nya adalah medan magnet awalnya. Nah, sekarang dia hanya bergantung kepada bagian T-nya, ya, CT-nya. Maka kita punya minus N pi A kuadrat, ya, kita punya turunan CT, ya, berarti terhadap T, turunan T adalah 1, berarti sisanya adalah C, ya. Maka kita dapat ini adalah GGL induksinya, ya, besar dari ya, GGL induksi yang dihasilkan oleh kumparan dengan perubahan medan magnet sebesar ini tadi, ya, dimana medan magnetnya merupakan fungsi waktu, ya. Nah, ini adalah soal basic untuk mencari GGL induksi. Salah satu kuncinya di sini adalah nanti kalian harus mencari bagaimana luas permukaannya dan vektor satuan dari permukaan tersebut, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2 tentang bagaimana menentukan arah hukum atau arah dari GGL induksi tersebut.